Shalom jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Kita masih melakukan ibadah secara online karena tingkat penyebaran virus COVID-19 tinggi. Kita berdoa agar persiapan dan rencana mengadakan ibadah onsite pada bulan Agustus dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati ibadah kita bersama keluarga di rumah masing-masing. Firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 4 mengatakan, "Seluruh bumi sujud kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu." Marilah kita bersukacita beribadah kepada Tuhan. Kita datang menyembah dan bermazmur bagi nama Tuhan. Ibadah ini terjadi dan dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Masa new normal yang kita jalani tidak melepaskan kita dari berbagai macam tantangan, persoalan, dan pergumulan yang baru. Kita pun bisa menjadi lengah, kehilangan semangat hidup, bahkan jatuh berbuat dosa. Karena itu, kita perlu bertahan dan harus tetap bertumbuh di dalam Kristus, sehingga derasnya arus dunia ini tidak membuat kita menjauh dari Tuhan. Maka tema ibadah yang akan kita renungkan pada hari ini ialah bertahan dan bertumbuh di dalam Kristus dengan penuh kesabaran. Melalui tema ini, kita diingatkan, juga diteguhkan kembali untuk tetap bersabar dan bertabah hati, terutama saat kita diperhadapkan pada situasi yang sulit. Tentu kita tidak akan pernah bisa mampu bertahan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Masihkah kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati? Masihkah kita berjuang untuk bertahan dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan, sekalipun kita harus menjalani masa kelam dalam kehidupan kita? Marilah kita dengan jujur, kita datang mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita datang meminta agar Tuhan menemani dan membimbing kita dengan memberikan kesabaran, kekuatan iman, serta pengharapan yang menjaga semangat hidup kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami dalam cinta kasih-Mu. Rengkuhlah kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami, agar kami tetap teguh beriman, serta setia mengikuti jalan kehidupan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Ajarlah kami untuk bertahan, serta berjuang di tengah derasnya godaan dan tantangan di dunia ini, supaya kami tetap bersabar dalam pengharapan dan bertumbuh dalam anugerah-Mu. Sebagaimana janji firman-Mu yang kembali meneguhkan dan memperbarui kehidupan kami. Dia yang mengampuni segala kesalahan-Mu, yang menyembuhkan segala penyakit-Mu. Dia yang menebus hidup-Mu dari lubang kubur, yang memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasrat-Mu dengan kebaikan, sehingga masa muda-Mu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Dengarlah permohonan dan pengharapan kami, yang kami imani di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau tak mau
jalanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Saudara-saudara, kita bersama akan masuk dalam doa pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur. Sebab di tengah situasi yang berat ini Engkau tetap berfirman kepada kami. Menguatkan, meneguhkan, membuat kami sabar untuk menjalani kehidupan yang semakin berat. Tetapi ketika kami belajar dari kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, maka kami akan terhibur dan dikuatkan. Oleh karena itu curahkan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan bersama boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami, menjalani kehidupan hari ini dan hari esok. Kami percaya rancangan-Mu sangat indah untuk masa depan kami, masa depan bangsa Indonesia, dan masa depan bangsa-bangsa di bumi ini. Kiranya Tuhan akan berkarya dan senantiasa menyatakan kekuatan firman Tuhan sebagai sapaan kepada kami. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca, memberitakan firman kebenaran. Kiranya Tuhan berkarya. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Jadi ada dua bagian. Yang pertama pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43, masih dari Injil Matius pasal 13. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Mari kita lanjutkan dengan ayatnya yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para murid penuai itu
dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan hari lepas hari, serta dengan setia melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini sungguh akan menguatkan kita kalau kita sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan. Bertahan dan bertumbuh di dalam Kristus dengan penuh kesabaran. Kita diminta bertahan setia, tapi bukan statis, mandek. Ya, dalam bertahan itu jangan statis mandek, melainkan dikatakan tetap bertumbuh dengan penuh kesabaran. Karena seringkali kita tidak menjadi sabar dengan kehidupan yang harus kita jalani. Sebagaimana kita ketahui bahwa zona-zona oranye, zona merah ada lagi di sebagian kota-kota tertentu, termasuk kota yang kita cintai ini. Sehingga kebaktian yang direncanakan untuk bisa tatap muka terpaksa diundur lagi. Hal ini tentunya bukan kejelekan. Orang lain bilang, gereja lain udah buka loh. Ya enggak apa-apa. Kita tetap menjaga karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan kita kurang iman. Tapi justru kita mau mensyukuri bagaimana Tuhan memberikan hikmat hingga kita bisa menjaga karunia kehidupan, kesehatan yang Tuhan karuniakan. Oleh karena itu jangan kemudian kita berkeluh kesah atau ngomel atau kemudian berkata ya sudah nek sangkran ndak buka-buka aku pindah tempat lain. Lah itu namanya tidak tahan, tidak tumbuh apalagi sabar. Ya. Nah tema kita mau mengajarkan bertahan, bertumbuh di dalam Kristus dengan penuh kesabaran. Kesabaran di sini bukan berarti suruh pasif tadi statis, tetapi bagaimana kita belajar untuk menumbuhkan iman kita seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus ada penabur yang baik. Dia menabur gandum di lahan, kemudian dia tidur. Tetapi yang menarik di sini dikatakan gandum yang ditabur itu juga gandum yang baik. Jadi sudah pilihan. Ya. Lalu ditabur dan kemudian ya kalau ditabur tunggu waktu untuk bertumbuh. Nah, ketika malam hari datang si jahat yaitu musuhnya menaburkan juga bukan gandum tetapi bibit lalang. Sehingga keduanya berhimpitan bertumbuh bersama. Ketika kemudian sudah mulai kelihatan pertumbuhannya, lalu para pegawai mengatakan cabut aja lalangnya. Tetapi sang tuan mengatakan jangan, kalau dicabut nanti akar gandum yang masih lemah itu juga ikut tercabut. Lalu mati dua-duanya. Biarkan mereka bertumbuh bersama. Pada saatnya ketika dua-dua itu sudah menjadi kuat, lalu dituai, dicabut baik akar lalang maupun akar gandum. Lalu dikatakan lalangnya singkirkan dulu, bakar, tinggal gandumnya. Lalu simpanlah ke lumbungku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah di sini kita mau diingatkan beberapa hal yang menarik ketika Yesus menjelaskan perumpamaan ini kepada para murid. Dia mengatakan bahwa penabur itu adalah anak manusia, Tuhan Yesus. Yang ditabur adalah gandum pilihan, gandum yang baik, yaitu orang-orang yang mau mendengar suaranya, yang bersedia menerima karya keselamatannya. Ditaburkan kembali di tengah dunia ini. Jadi berarti itu gereja Tuhan.
saudara dan saya. Kita ini adalah gandum pilihan, bukan gandum jelek, bukan gandum yang sembarangan. Tetapi kita ini adalah gandum pilihan Allah yang sudah dipilih oleh Tuhan Allah menjadi kawan sekerja Allah untuk menyatakan hadirnya kerajaan Tuhan. Bersyukurlah kita ini gandum pilihan, kita gandum yang baik. Kemudian ditaburkan oleh penabur yang baik, yaitu anak manusia, Tuhan Yesus. Lalu ditumbuhkan di mana? Dikatakan oleh firman Tuhan, ditumbuhkannya di tengah dunia. Dunia ini jahat, ada banyak musuh. Lalu lalang juga tumbuh ya untuk mengganggu kehidupan gandum yang baik ini. Tetapi kita harus bersyukur bahwa penaburnya itu baik, gandumnya juga bibitnya yang baik, lalu lahannya. Nah inilah. Kalau tadi dikatakan lahannya itu sekedar dunia, kita harus melihat bahwa kita tidak ditabur di dunia yang fana begitu saja. Tetapi karena kita ini adalah bibit gandum pilihan, kita ini ditabur pertama kali di dalam tubuh kebangkitan Kristus. Jadi lahannya lahan yang sangat baik, lahan yang sangat mulia. Kita ditumbuhkan dulu di sana. Kemudian ketika kita sudah ditumbuhkan di sana, memang kita harus berhadapan dengan dunia, dengan musuh-musuh yang tidak bisa menerima hadirnya kerajaan sorga. Tetapi kita harus ingat, kita tumbuh di lahan kebangkitan Kristus. Harusnya kita menjadi kuat, ya harusnya kita tetap bertumbuh dengan kesabaran dan kita bertahan di tengah badai godaan seperti apapun. Satu contoh Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mau belajar dari kura-kura, ya, kura-kura. Ya. Mungkin saya pernah menyampaikan perumpamaan ini atau cerita ini, tapi biar kita belajar lagi ya, diingatkan lagi. Anda tahu kura-kura, kepalanya pendek, kakinya pendek, ya. Lalu di punggungnya itu ada rumahnya. Rumahnya ini berat, padahal tadi dikatakan kakinya pendek, lehernya pendek. Dia harus menanggung rumah yang berat. Nah, rumah berat itu harus dibawa kemana-mana. Langkahnya lamban karena ada beban berat yang harus dia pikul. Makin lama kura-kura ini bisa makin besar. Dan ketika makin besar, rumahnya juga ikut besar. Berarti bebannya lebih berat. Nah, pada saat kura-kura ini sudah mempunyai rumah yang cukup besar, lalu ada cerita ketika kita kanak-kanak dulu ya. Nah, cerita kura-kura dilawan atau mau melawan kancil, ditantang oleh kancil. Ada yang ingat Bapak Ibu? Nah, ingat ya, kancil dengan sombong bilang, ayo lari, siapa yang menang nanti? Wah, kamu tuh lamban gitu ya. Tapi kura-kura dengan tenang mengatakan, siapa takut? Ya, aku juga bisa berjalan melawan kamu. Kancil gak percaya, mana bisa? Ayo mulai dari sini kita hitung 1, 2, 3 sampai di ujung sana ya. Oke. 1, 2, 3, kancil lari melesat. Tengah jalan dia kecapean. Nengok ke belakang, kura-kura masih dengan tenang aja jalan ya. Karena beban berat yang harus dia pikul. Tapi dia tenang. Dia jalani dengan segala kekuatan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Dia bertahan, dia bertumbuh, dia bersabar. Ya. Bertahan dengan tubuhnya yang cuma kaki pendek itu. Langkah-langkah pendek. Tetapi dia bertumbuh untuk belajar melangkah selangkah demi selangkah. Dengan kesabaran yang Tuhan karuniakan. Akhirnya kita tahu cerita itu ya. Bagaimana kancil akhirnya tertidur di tengah jalan. Dan kura-kura terus melewatinya. Dan kura-kura yang menang. Kura-kura itu umurnya jauh lebih panjang dari manusia. Karena apa? Karena dia betul-betul binatang yang memasrahkan hidupnya pada pertolongan Tuhan. Dengan beban berat yang harus dia pikul sepanjang dia hidup. Manusia tidak punya beban rumah di atas punggungnya. Tapi umurnya lebih pendek. Karena selalu gelisah, selalu takut, kurang percaya. Dan kemudian berbagai macam penyakit ada pada tubuh manusia. Jadi kita belajar sedikitlah dari kura-kura ini. Bebannya tidak pernah hilang. Tapi dia bisa bertahan di tengah beban berat yang harus dia pikul. Bahkan ketika dia menjadi lebih besar, itu artinya dia bertumbuh. Enggak kontet terus ya. Ya kura-kura bertumbuh menjadi besar. Nah, di dalam bertahan dia bisa bertumbuh. Dan kekuatannya tentu berdasarkan Sang Pencipta. Kita belajar bagaimana kita bisa bertahan di tengah kehidupan yang susah seperti ini.
Ada banyak perusahaan besar harus tutup, perusahaan dunia yang namanya terkenal. Akhirnya mereka kalah. Ya, mereka harus merumahkan sedemikian banyak karyawannya. Karena tidak mampu lagi bertahan di tengah ekonomi susah seperti ini. Tapi mari kita lihat. Warung-warung kecil. Tukang bakso, gado-gado, lotek, selat Solo. Nah itu ya. Yang tidak mewah, tidak besar. Terus berjalan, terus bertahan. Bahkan mungkin bertumbuh. Kalau kita tanya, kok kamu bisa tahan? Ya sabar, sabar. Kami tidak harus bayar pajak yang tinggi, yang besar. Ya kami jalani seperti ini. Itu kenyataan. Demikian juga dengan iman kita. Kalau kita mau bertahan di tengah kehidupan yang ekonominya bukan cuma ekonomi susah saja. Tetapi penyakit ini bertambah, menyebar kemana-mana. Karena banyak orang yang tidak mau bertahan. Suruh tetap diam di rumah, sudah nggak tahan. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya dikirimi video, entah benar entah enggak ya. Tapi saya lihat katanya di Tawangmangu macet. Waduh, bayangkan orang yang sudah tidak bisa bertahan di rumah. Ngapain sudah sekian bulan di rumah? Ayo kita senang-senang, kan sudah dibuka. Kesempatan untuk cari udara segar. Apa di rumah saudara nggak ada udara segar? Sehingga harus bermacet-macet ria ke Tawangmangu. Ya mungkin saja di sana ada orang-orang yang tertular lalu pulang kembali ke Solo dan akhirnya di Solo ini menjadi zona oranye lagi. Ya. Tidak bisa bertahan, apalagi suruh bertumbuh. Nah oleh karena itu biarlah firman Tuhan mengingatkan bahwa sebenarnya kita ini adalah gandum pilihan yang harus bisa bertahan di tengah kehidupan yang semakin berat ini. Kita memang harus memikul beban. Tetap itu harus kita pikul. Beban pertama mungkin kita akan katakan bagaimana kita bisa bekerja kalau virusnya nggak hilang-hilang. Virus itu tidak akan hilang. Pengetahuan mengatakan atau ilmu pengetahuan mengatakan bahwa sampai tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi virus itu akan tetap ada. Lalu apa kita bertahan terus di rumah? Tentunya tidak. Ada saatnya kita juga bisa kembali hidup dalam kenormalan, bukan yang dikatakan sekarang ini normal tapi new, tapi beban berat ada. Wah kacau sekali. Memang kita harus menghadapi beban seperti itu. Jalani. Mungkin kaki kita bisa melangkahnya pendek-pendek seperti kura-kura. Tapi tidak apa-apa. Ya, karena sekalipun ada beban berat, Tuhan kasih kekuatan, kesabaran, keuletan, kemampuan, semangat. Itu yang Tuhan karuniakan pada si kura-kura. Dan kita belajar di hadapan Tuhan, Tuhan iman saya biar bertahan. Melihat kehadiran-Mu sebagai Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Kami gandum pilihan. Biarlah kami bertumbuh. Karena lahan kami adalah lahan kebangkitan Kristus. Maka kami juga harus hidup. Harus bisa bertumbuh di tengah susahnya hidup. Di tengah lalang-lalang yang tumbuh bersama kami. Lahan kami, lahan kebangkitan Kristus. Itu harus kita pegang pertama. Yang kedua caranya bagaimana? Ya terus kita mengakarkan diri kepada lahan kebangkitan Kristus tadi. Ya, Yesus yang bangkit dan ada dalam diri kita harus kita jadikan kekuatan penuh. Iman kita ikatkan sungguh dengan lahan kebangkitan Kristus. Berakar di dalam Kristus, kuat-kuat dipegang. Coba lihat tanaman-tanaman itu. Kalau musim panas gini gugur daunnya satu-satu. Ya, kepanasan. Tetapi ketika sang tanaman tadi akarnya kuat mengikat dengan tanah. Akhirnya ketika musim hujan tumbuh lagi daunnya. Segar lagi. Tapi juga tidak konten tumbuh. Ya, jadi masalah itu akan datang silih berganti ketika akar itu tetap kuat. Maka akar itu akan membuat bertahan dan bertumbuh di dalam kesabaran. Jadi marilah kembali kita mengikatkan akar iman kita di dalam Kristus. Tekun kembali pada Kristus, tetap percaya di tengah kehidupan yang semakin sulit seperti ini. Jangan kemudian kita menjadi takut atau ragu-ragu atau bingung atau malah mutung. Kura-kura kalau mutung dia akan kalah dari kancil. Tapi kura-kura mengatakan ya silakan kancil lari dulu. Aku akan tetap jalan dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Dan ketika si kancil kelelahan, kura-kura tetap berjalan karena dia jalan dengan tenang dalam kesabaran.
dalam kekuatan Tuhan yang mengaruniakan kekuatan kepada kura-kura itu. Tuhan juga akan mengaruniakan hal yang sama kepada kita. Oleh karena itu biarlah kita berakar di dalam Dia. Nah, kalau kita sudah berakar di dalam Dia, maka kita yakin bahwa Sang penabur benih itu yang sudah menaburkan kita sebagai benih pilihan tadi akan menyirami, akan menjaga, akan mencoba memelihara, walaupun di samping kita ini ada gandum. Jadi artinya menjadi tameng kehidupan kita saat ini adalah kebangkitan Kristus. Kasih Kristus, kuasa Kristus. Berhikmatlah di sana. Jangan ragukan kuasa dan kasih-Nya. Sebab sang penabur itu tahu bahwa gandum ini sudah pilihan. Oleh karena itu dia harus tetap dijaga, dipelihara. Biarkan lalang itu tumbuh. Nggak ada yang nyiram, ya, nggak ada yang ngopeni. Tapi gandumku, aku yang ngopeni. Itulah penabur yang baik, dan kita tahu Kristus juga tetap memelihara hidup umatnya. Jadi tetap percaya, diikat di dalam akar kasih Kristus, kita tetap percaya, lalu tunjukkan dalam perbuatan. Seorang anak pada usia 9 tahun harus melihat 2 peti diturunkan ke bumi. Dan isi 2 peti itu adalah ayahnya dan ibunya yang meninggal karena kecelakaan. Sesaat sebelum meninggalkan kehidupan ini, sang ayah berkata kepada anak tunggalnya, "Kamu harus berani menghadapi hidup. Tapi satu hal, jangan pernah kamu lupakan. Pegang erat kasih Kristus." Ini pesan Papa baik-baik. Pegang dan ingat-ingat. Jangan lupakan kasih Kristus. Dan anak yatim piatu ini harus meninggalkan rumahnya karena harus dijual, pakai bayar hutang orang tuanya yang berjualan. Anak umur 9 tahun gak bisa dagang tentunya ya. Lalu dia hidup di rumah yatim piatu. Nah, ketika dia lulus SMP, lalu pihak yatim piatu itu mengatakan, "Bagaimana ya, kamu sudah cukup besar, dana cukup berat, tapi kami juga kesulitan dana karena ada banyak adik-adikmu yang harus dibiayai." Anak itu mengatakan, "Saya tidak melanjutkan sekolah, saya akan bekerja dan nanti sebagian hasilnya akan saya berikan kepada adik-adik ini supaya mereka bisa makan." Anak itu bisa apa lulusan SMP? Akhirnya dia cuma jadi tukang parkir. Ya. Dia jadi tukang parkir, keringat menetes di tubuhnya, dia menjadi hitam, padahal tadinya dia anak orang cukup, walaupun tidak kaya raya tapi cukup. Tetapi dia selalu ingat perkataan, jangan lupakan kasih Kristus. Itu dia pegang teguh. Dia bertahan di dalam kasih Kristus. Satu hari dia mencoba membantu seorang bapak sudah agak tua memarkir mobil di tempat yang agak sempit. Kanan kiri ini sudah ada mobil. Padahal bapak itu harus memarkir kijang kuno yang besar itu. Maju mundur, bapaknya nggak bisa. Tetapi anak ini dengan kesabaran menolong. Bapak itu bisa memarkir mobilnya dengan baik. Kemudian bapak tua itu turun belanja, dan ketika dia selesai belanja dia kasih uang kepada anak tukang parkir, tanya, ya, "Kamu siapa, tinggalnya di mana?" Terjadi sedikit dialog. Lalu bapak itu bertanya, "Kamu gak pengen sekolah?" "Yo pengen, tapi saya tidak punya dana." Kemudian bapak itu berkata, "Datanglah ke rumahku, kita perbincangkan masalah ini." Sore hari selesai dia kerja, dia cari alamat, ternyata bapak itu tinggal di sebuah gereja karena dia seorang pendeta. Lalu anak itu berkata, sejak ayah akan meninggal dia berkata, "Jangan lupakan kasih Kristus." Apa tujuannya mempertemukan aku dengan seorang pendeta dari gereja kecil di sini? Lalu dia ketuk pintu, dia ketemu kembali dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta mengatakan, "Aku akan menyekolahkan kamu, tapi kamu bantu di sini. Pulang sekolah kamu bisa bersih-bersih, lalu belajar, dan dana akan diminta sumbangan dari jemaat-jemaat." Anak itu bersuka cita. Dia katakan siap. Jadi kalau pagi dia bangun, lalu bersihkan ruang kebaktian, kemudian dia sekolah, kemudian pulang sekolah dia bersihkan lagi. Nah, ketika tiap sore ada kegiatan, anak ini mulai belajar untuk main gitar. Dia pinjam gitar tua Pak Pendeta.
Dia belajar, lama-lama mahir. Lalu pendeta itu mengatakan, kamu punya bakat musik deh. Coba kamu belajar main piano. Piano ini sudah tua, tapi kamu bisa belajar dengan hati-hati. Dia mulai belajar. Selesai lulus SMA, Pak Pendeta tanya, kamu mau kuliah? Saya carikan beasiswa, apa yang kamu inginkan? Sekolah musik gereja. Wah, mantap sekali anak ini ngomong. Ya. Saya mau menjadi pelayan Tuhan. Saya ingin mengembangkan musik gereja. Lalu akhirnya dia kuliah. Dan ketika dia selesai kuliah, dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Bertahan, bertumbuh dalam kesabaran Kristus. Menjadikan dia seorang yang berhasil. Dia katakan, saya pegang teguh janji yang saya ucapkan kepada almarhum Papa. Papa mengatakan, jangan lupakan Kristus. Dari keluarga mapan jadi yatim piatu, itu harusnya melukai dia dengan sangat berat. Dari keluarga yang tinggal di rumah pribadi harus masuk asrama yatim piatu bersama dengan orang banyak yang nggak tahu latar belakang dari mana. Tapi dia bertahan dalam iman karena dia percaya kasih Kristus. Tapi dia bukan sekedar bertahan, dia menumbuhkan, mengembangkan talenta yang Tuhan karuniakan kepadanya. Memang mula-mula cuma jadi tukang parkir, tapi disitulah diuji kesabaran, kepandaian. Bagaimana dia melayani orang-orang yang mau parkir. Sekarang ini banyak tukang parkir gak sabar ya, cuma mau duitnya doang. Kalau pas mobilnya datang gak ada tukang parkirnya. Begitu mobilnya mau keluar, langsung dia datang. Nah, anak ini tidak. Dia mencoba membantu sampai bapak tua itu bisa masuk parkir dengan baik. Itulah pertumbuhan iman, kesabaran, semangat kerja yang Tuhan latih dan diterima oleh anak ini. Dia terus berjalan, bertahan, lalu bertumbuh dalam kesabaran Kristus. Akhirnya dia menjadi orang sukses. Dia menjadi seorang yang ahli di bidang musik gereja. Dia banyak melayani gereja, bukan cuma jemaat kecil di tempatnya, tapi dia juga banyak melayani jemaat-jemaat kecil yang lainnya. Ada undangan jemaat besar, kamu pindah sini. Dia katakan tidak. Di sini bisa bayar mahal orang terkenal. Tapi ada banyak gereja tidak bisa bertumbuh dalam musik karena nggak kuat bayar. Saya mau di sana. Bertahan, bertumbuh bersama dalam kebangkitan Kristus. Ini adalah satu cerita yang menarik. Jadi kita belajar dari kesabaran kura-kura, kita belajar dari kesabaran anak ini. Bagaimana dunia harus kita tapaki. Penyakit semakin beredar ke sana sini, ekonomi semakin susah, pergaulan menantang kita, kebutuhan juga menantang kita. Lalu banyak hal untuk masa depan yang sudah dirancang. Sekarang ini menjadi pertanyaan besar, bisakah terjadi? Mari kita tetap seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Saudara adalah gandum pilihan. Ditaburkan di lahan yang sangat baik, kebangkitan Kristus. Sang penabur memelihara menjaga saudara. Oleh karena itu bertahanlah, bertumbuhlah bersama dalam kesabaran Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di surga, bersama-sama kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan
segala pergumulan hidup kami, rencana-rencana yang sudah kami susun untuk tahun ini. Mungkin akan gagal, mungkin juga akan terjadi. Kami tidak tahu. Tetapi biarlah kami tetap bertahan, kami tetap bertumbuh di dalam iman, dalam kesabaran kasih Kristus, supaya kami boleh menang pada saatnya. Kami akan terus berjalan, kami tidak akan meninggalkan Engkau. Ikatkan diri kami dengan sungguh di dalam kebangkitan Kristus, supaya perjalanan hidup kami walaupun kelihatannya lambat, tetapi kami menuju satu kesuksesan yang Tuhan sediakan di depan. Kuatkan kami dan berkaryalah. Kami saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Hiburkan mereka, teguhkan iman mereka, berikan kesempatan pada saudara-saudara kami ini untuk mendapatkan kepulihannya kembali. Kiranya tangan Tuhan bekerja dan tangan Tuhan menghibur mereka. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID, Tuhan tolong mereka. Di dalam upaya pengobatan, biarlah mereka bersabar dan tetap yakin Tuhan akan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Kami berdoa saat ini bagi tenaga-tenaga yang membantu mereka yang sakit. Para medis yang bekerja, berjuang dengan sungguh-sungguh, mempertaruhkan nyawa mereka. Hiburkanlah mereka, kuatkan mereka, dan berikan kepada mereka kesehatan baru setiap waktu, supaya mereka boleh menolong saudara-saudara mereka yang sakit saat ini dengan kekuatan baru yang Tuhan karuniakan. Kiranya Tuhan berkarya. Berkatilah supaya keluarga-keluarga dari saudara-saudara yang terkena sakit COVID ini juga dengan sabar, dengan bertekun di dalam iman, mereka datang kepada Tuhan mencari penghiburan di dalam Engkau. Berkaryalah ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk ekonomi, kehidupan masyarakat, baik di kota Solo, di Indonesia, bahkan di dunia ini. Engkau tahu bahwa ekonomi berputar dengan sangat lambat, bahkan sepertinya berhenti. Tapi kami tahu Engkau tidak akan menghentikan perputaran ekonomi, sebab Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup anak-anak-Mu. Kami yang bekerja, kami yang berdagang, kami yang punya perusahaan, Tuhan berkatilah. Supaya ekonomi yang berjalan lambat ini tetap kami syukuri. Karena di balik semua ini, Tuhan akan membuat ekonomi lancar kembali pada saatnya. Kiranya Tuhan berkarya. Kami berdoa saat ini bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi, baik yang mengadakan kebaktian tatap muka ataupun kebaktian online. Tuhan akan hiburkan seluruh gereja Tuhan untuk tetap berhikmat mencari hadirnya Tuhan, walaupun tidak harus bertatap muka, tetapi iman mereka tidak tergoncangkan. Teguhkanlah iman gereja Tuhan di seluruh muka bumi, menyatakan hadirnya kuasa-Mu dengan segala kesabaran, dengan kemampuan untuk bertahan dan bertumbuh. Kiranya Tuhan berkarya. Bapa di surga, kami berdoa saat ini juga bagi pemerintah, secara khusus pemerintah Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa untuk terus bekerja, memikirkan bagaimana kesejahteraan bangsa Indonesia bisa kembali terwujud lewat kuasa Tuhan melalui kepemimpinan mereka. Buatlah hati mereka juga penuh dengan sukacita dan kekuatan untuk terus memikirkan cara-cara membangkitkan kehidupan masyarakat ini. Dan secara khusus juga kami berdoa untuk masyarakat Indonesia, turunkanlah hikmat-Mu untuk mereka boleh mawas diri, menjaga kesehatan mereka. Sehingga protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan boleh mereka jalankan. Karena mereka sadar kehidupan ini karunia Tuhan. Oleh karena itu biarlah mereka menghargai karunia Tuhan ini. Berkatilah bangsa Indonesia ini. Bapa di surga, kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya Engkaulah yang akan menjaga dan menuntun langkah hidup kami memasuki hari esok. Inilah doa syukur, inilah doa pengharapan dan doa syafaat yang akan kami akhiri dengan bersama
kami menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang melandasi persembahan kita dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan tersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara pentransfer ke rekening GKI Sangkra Solo, juga melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar. Jemaat juga dapat mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan yang diberi tanggal sesuai ibadah hari ini, sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gedung gereja. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas rahmat dan kasih setiamu yang dengan nyata memelihara kehidupan kami. Kiranya melalui persembahan ini, kami pun belajar untuk selalu mengingat dan menyatakan kebaikan Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati kehidupan keluarga, pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, juga kesehatan kami di masa new normal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan melanjutkan karya ibadah kita di dunia yang penuh cemar. Tetaplah bertahan dan bersabar, agar kita semakin bertumbuh untuk menjadi kitab terbuka yang menyatakan kasih Yesus bagi sesama. Sesamamu di
Sekarang arahkan hidupmu untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami hidup menerangi dunia. Jadilah saksi Kristus yang menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami menjadi sahabat Kristus bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Sambut dan bawalah berkat Tuhan. Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.